menyelimuti dunia hiburan tanah air. Aktor laga Sandi Permana yang membintangi banyak serial laga legendaris tanah air meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penikaman di dekat rumahnya di kawasan Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Minggu pagi, tanggal 12 Januari 2024. Sandi kabarnya menderita beberapa luka tusukan dan sayatan di kepala, tangan hingga badannya. Ia pun sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun nyawanya pun tidak tertolong lagi setelah ia tiba di rumah sakit. Dari kronologi yang diungkap istri dan ketua RT setempat, diduga pelaku penikaman adalah tetangga rumahnya sendiri yang sebelumnya sempat terlibat cekcok dengan Sandi. Lantas, seperti apa kronologi meninggalnya aktor laga Sandi Permana menurut versi istri dan juga pengurus RT setempat? Saya nggak tahu ya, karena saya diceritain kan, karena saya tadi itu masih tidur, terus pagi-pagi didatengin sama tetangga, suruh siap-siap, suruh ke rumah sakit. Saya tanya kenapa, katanya Pak Sandi. Saya tanya kenapa Pak Sandi, udah ikut aja katanya. Pak Sandi jatuh. Kenapa? Udah buru. Udah pas saya keluar mau pergi ke rumah sakit, saya lihat motor suami saya yang dipakai tadi pagi itu kok penuh darah. Ya saya kaget, kenapa ini? Enggak, jatuh, bilangnya aja begitu. Ya udah pas saya ke rumah sakit, lihat suami saya itu udah di tempat tidur itu udah penuh darah, tapi masih sadar. Sadar cuma dia karena dia nahan kesakitan. Saya ajak ngomong juga masih respon, cuman ya cuma saya bilang aja kuat, dia bilang iya gitu aja. Cuman saya bilang siapa pelakunya, siapa, dia mau nyebut itu dia nggak bisa, dia susah sesak napas. Pas mau pindah ke rumah sakit itu masih sadar. Di sini saya taruh berapa menit dari jalan pindah ke rumah sakit, udah langsung nggak ada. Percekcokan secara pribadi tidak ada. Hanya saja di akhir tahun kemarin, di bulan Oktober yang lalu, hanya ada perdebatan di dalam rapat pertemuan warga. Dan itu pun kita sudah selesaikan di tempat dan tidak berkembang sampai hari ini, sampai tadi pagi. Sejak kejadian itu sampai tadi pagi itu masih kondusif. Jadi tidak ada percecokan lagi atau persisian lagi. Jadi kita masih anggap aman, terkendali sampai kejadian tadi pagi. Menurut informasi dari warga yang membantu, itu diketemukan sekitar pukul 7:30 sampai pukul 8. Jadi antara lokasi penusukan dengan lokasi ditemukannya korban itu sekitar 50 meter. Karena si korban dari ketika terjadi penusukan masih sempat berlari untuk meminta pertolongan. Yang kebetulan di sini ada warga saya yang bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit, yang kemungkinan si korban berpikir untuk mencari bantuan ke warga saya tersebut, tapi kebetulan masih dalam status dinas, jadi belum pulang. Sampai akhirnya jatuh dan tersungkur, infonya sekitar 3-4 tusukan. Di bagian mana saja, Pak? Infonya badan, leher, dan kepala. Katanya pelaku menggunakan apa? Iya. Untuk sampai saat ini kita belum tahu dia menggunakan apa. Mungkin ya pelaku itu kan dia suka, karena waktu itu pernah kejadian atau berapa minggu yang lalu lah ya. Pelaku itu lagi mangkas pohon. Pas saya lewat itu dia kayak langsung push gitu, kayak penuh dendam gitu. Nah saya tegur, saya bilang pelan-pelan, nanti kalau kena gimana, saya bilang gitu kan. Nah
Tadi pagi juga ada yang bilang katanya posisinya dia tuh juga lagi pangkas pohon. Nah, mungkin suami saya lewat. Mungkin ya gitu juga kali posisinya, ditegur kali sama suami saya. Mungkin ditegur dia nggak terima. Makanya mungkin suami saya langsung ditusuk. Mungkin ada cekcoknya di situ karena mungkin ya dia mungkin lagi mangkas. Mungkin suami saya juga negur pelan-pelan gitu kali ya. Jadi mungkin dia nggak terima. Jadinya mungkin ya adu cekcok di situ tadi pagi. Kalau dendam sih ya nggak tahu ya. Emang yang pelaku itu sih orangnya kan tertutup ya, nggak pernah ngomong. Ada memang waktu itu cekcok pas waktu di rapat RT itu di bulan November. Karena dia nggak terima karena kita komplain untuk masalah minum-minum. Itu dia nggak terima. Ini pelaku sering minum-minum gitu. Mungkin. Karena infonya kan katanya di base campnya ketemu botol. Dari yang cekcok itu dia udah ngeliatin gelagat gak suka. Jadi kalau ketika ketemu saya berpapasan gitu dia melotot. Kalau yang saya lihat sih banyak banget ya, ada di kepala tuh ada beberapa, sama di badan, di perut, ya di dada sama di tangan itu banyak sayatan. Pelaku penikaman yang diduga adalah tetangganya sendiri hingga kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian setempat. Pihak keluarga berharap agar pelaku lekas ditangkap dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan semalam jenazah Sandi Permana langsung dimakamkan dengan diiringi isak tangis duka dari pihak keluarga. Ini dulu Pak. Miringin dulu. Miringin dulu. Laki-laki. Amanin dulu ke sono, Pak. Rukun masih ya. Tolong diaman. Mari jemaat sekalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita meninggalkan almarhum, mari kita sama-sama dengarkan talqin. Intinya talqin yaitu untuk memperingatkan kita semuanya yang pastinya akan mengalami hal yang sama, yaitu kematian. Kita duga sedang dalam pelarian dan sedang dalam pengejaran dari pihak kepolisian. Hukumannya ya agar dihukum setimpal ya. Saya mau nyawa dibalas nyawa. Karena dia udah ngerebut suami saya, ayah dari anak-anak saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang almarhum sahabat saya Sandi Permana, dan saya sangat shock banget. Tadi sekitaran jam 12 dan beberapa minggu yang lalu saya pernah komunikasi, saya pernah ngobrol melalui telepon, dan begitu dapat kabar beliau wafat dan saya tanya, ternyata dihabisi sama orang. Itu saya sangat, sampai saya nggak percaya, dan saya telepon lagi teman, dan ternyata benar sempat dibawa ke rumah sakit, terus beliau wafat. Mudah-mudahan almarhum husnul khotimah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen.
Channel Intens Investigasi.